guys, welcome back to Real Talk by Andrea. Topik malam ini akan ngomongin tentang why we fall for the wrong person. Jadi sekarang tinggal nungguin teman-teman aja untuk join. Habis itu akan segera mulai dengan Wita. Dia adalah psikolog klinis yang juga teman gue. Hai semuanya. Hai Sandra. Okay, we're just gonna wait for a few more minutes before starting our session tonight about why we fall for the wrong person. Hai Natalia dan teman-teman lainnya. Kita tunggu 2 menit lagi. Gila, gak berasa udah Jumat aja ya. Besok udah weekend lagi. Oh my god. Topiknya pas banget ya dong. Kalau Real Talk harus selalu relatable topik-topiknya. Jangan lupa as usual, nanti kalau mau tanya-tanya langsung aja di question box. Akan dijawab di akhir sesi. Lipstiknya ini pakai Inglot tadi kalau nggak salah. Yeay, seneng banget udah rame. Banyak yang ini ya, yang kayaknya kok selalu dapetnya fuckboy itu lagi, atau kalau dapet pasangan kok diselingkuhin mulu, terus jadi kayak gue salahnya di mana ya? Ingat-ingat aja guys, if everywhere you go smells like shit, maybe it's time to check your own shoes. Bukannya menyalahkan diri sendiri sih, tapi lebih ke lebih ke refleksi diri kali ya. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diimprove, sehingga bisa menarik orang yang baik dan cocok untuk kita. Live-nya nanti tentu di save. Udah, ini live-nya ke depannya udah di save terus, tenang aja. Oke, akan nungguin psikolognya dulu. Kalau nggak di psikolognya gue mau ngomong apa soalnya. Sebentar guys, jangan terlalu excited. Udah banyak yang nanya aja. Tinggal tunggu Wita. Sabar ya teman-teman, kita tunggu psikolognya. Ganggu headsetnya. Nanti kalau nggak pakai headset, suara gue kecil, dibacain lagi. Sebentar ya teman-teman. Ini benar hari Jumat kan ya? Gue gak salah hari kan? Iya bener kok. Iya, live-nya disimpan. Cerita-cerita dulu. Oke, yaudah, fine. Kita bahas dulu deh. Yang selingkuh tuh pada pakai perasaan gak sih? Jadi begini ceritanya. Ini gue udah pernah bahas juga di YouTube gue sebenarnya. Ada di YouTube-nya Justin Case juga. Pokoknya lu cari aja Andrea Gunawan. Nanti ada yang ngomongin selingkuh beberapa di YouTube. Nah, biasanya kalau selingkuh yang gimana ya? Mungkin ada orang-orang yang guys, selingkuhnya ditahan dulu ya. Karena psikolognya sudah di sini. Kita invite Mas. Lipstiknya Inglot. Hai Wita. Halo. Senang Malam, banget. Dek. Kita udah lama banget gak ketemu Wita, udah gak ngobrol-ngobrol, gue kangen sama lo. Iya, gara-gara pandemi ini terjadi. Asli. Iya. Nah, teman-teman, thank you banget yang udah di sini. Nah, tadi gue udah woro-woro sedikit. Kalau di sini kita akan ngomongin tentang why we fall for the wrong person, dan bukan narasumber ya. Guest star malam ini adalah Sri Juwita, atau biasa dipanggil dengan nama Wita.
Wita ini adalah psikolog klinis dan gue tahu Wita dari Cinta Setara. Wita ini waktu kapan ya? Kita tahun 2018 atau 2019 waktu itu bikin workshop 2008. tentang 2018 kayaknya ya. Iya. Gue sama Wita dan rekan-rekan Cinta Setara psikolog yang lain bikin workshop tentang toxic relationship. Gila, itu seru banget sampai ada yang bela-belain datang dari luar kota ya. Gila ya, Wit ya. Bener. Oke. Kita langsung mulai aja, Wit. Perkenalan dulu dong. Oke, thank you banget deh udah diajak buat ke Real Talk live malam ini gitu ya. Halo semuanya. Kenalin aku Wita, psikolog klinis dewasa lulusan Universitas Indonesia. Sekarang prakteknya di 3 Generasi dan LPTUI gitu. Ya, founder Cinta Setara juga, dan aku itu juga sekretaris di Ikatan Psikolog Klinis Wilayah DKI Jakarta gitu. Jadi gitu kalau secara credentials ya guys ya, ini Wita nih dan teman-teman di Cinta Setara udah pasti terdaftar. Bukan kayak Amin. Bukan kayak dokter psikologi yang tempo hari heboh itu loh. Aduh. Oke. Bener. Jadi seperti yang tadi gue udah ngomongin juga, kenapa sih kita bisa tertarik sama orang yang salah melulu, nggak cuma sekali? Kenapa bisa berulang-ulang? Dan mungkin banyak yang teman-teman nggak tahu dan nggak sadar bahwa ternyata pola asuh orang tua ketika kita masih kecil itu bisa berpengaruh banget terhadap cara kita ngelihat sesuatu di kehidupan kita, dan juga termasuk cara kita memilih pasangan, memilih dalam arti kita tertarik sama orang yang seperti apa dan kita menarik orang yang seperti apa. Nah, ada teori yang namanya attachment theory atau attachment style, dan Wita akan jelasin lebih lanjut. Apakah itu attachment theory apa style? Oke, thank you deh. Jadi sebenarnya sih tadi sore aku nemuin satu jurnal yang judulnya memang apa yang membuat seseorang itu bisa menyabotase romantic relationship-nya gitu. Dan ternyata memang dari hasil jurnal tersebut itu semua mengarahnya ke insecure attachment yang dimiliki gitu. Nah, jadi attachment itu apa sih? Attachment itu sebenarnya adalah ikatan emosional antara caregiver utama kita, bisa jadi orang tua, kebanyakan orang memiliki orang tua gitu yang ngurusin dia, kepada seorang anak, dan itu akan mempengaruhi bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Jadi kayak, apakah aku cukup berharga atau tidak berharga untuk dicintai oleh orang lain gitu ya. Dan juga bagaimana dia melihat dunianya. Maksudnya dunia di sini adalah orang-orang di sekitar atau lingkungan dia gitu ya. Jadi kayak dia punya ekspektasi apakah orang-orang di sekitar dia itu akan mampu memenuhi kebutuhan emosinya atau tidak gitu. Nah, attachment ini tuh punya 3 fungsi dasar. Yang pertama tuh proximity. Jadi memang tentunya ketika kita punya figure attachment gitu ya, bisa jadi orang tua, teman atau pasangan, kita pengen banget deket sama orang tersebut gitu. Karena rasanya akan jauh lebih nyaman ketika kita dekat dan diperhatikan oleh mereka. Gitu. Jadi ketika dari kecil kita tidak memperoleh hal tersebut gitu ya, nah itu mungkin akan mengembangkan perasaan-perasaan yang insecure nantinya di kemudian hari gitu. Terus yang kedua ada yang namanya fungsinya itu adalah safe haven. Artinya ketika kita itu mengalami ancaman-ancaman di dalam kehidupan, mungkin kalau waktu kecil sifatnya bisa 2 ya, bisa physical dan emosional. Kayak misalkan ada hujan nih, ada petir, kita akan berusaha cari orang tua kita, peluk, dan kita akan merasa lebih nyaman gitu. Tapi ketika semakin kita besar, itu sifatnya mungkin lebih banyak ke emosional gitu. Misalkan ya dimarahin bos, dimarahin dosen gitu. Nah itu kita pengen curhat gitu sama sahabat atau sama pacar kita. Nah, orang-orang yang kita pengen cari ketika kita lagi merasa nggak nyaman dan terancam, itu sebenarnya adalah figur-figur yang attach atau yang lekat sama kita gitu. Nah, ketika nih waktu kecil, orang tua itu tidak mampu berempati terhadap pengalaman yang kita rasakan. Misalkan, mama tadi aku dimarahin sama guruku, atau mungkin nih, yang lebih ekstrimnya lagi mengalami misalkan pelecehan seksual, misalkan kayak gitu. Ya, terus orang tuanya kayak, itu mah biasa, udah diterima aja, nggak apa-apa kali, gitu. Itu cara temen kamu untuk misalkan berkomunikasi gitu, misalkan. Nah, dia akan merasa dikecilkan. Ini manifestasinya bisa 2, bisa jadinya sangat takut kehilangan orang-orang, jadi dia akan lebih banyak memendam perasaan dia gitu ya, atau justru dia jadinya ketika mengalami situasi yang mengancam, ya udahlah nggak ada orang kok yang bisa mengerti gue, ya udah gue beresin aja sendiri gitu. Jadi dia nggak mencari lagi sosok. Iya, atau mungkin kayak ya udahlah emang gue layak diginiin.
Betul, betul. Jadi ya udah aja gitu. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah secure base. Jadi ketika hubungan seorang anak dengan orang tuanya itu secure, dia merasa diterima, didukung gitu ya, mimpi-mimpinya, dia akan apa ya, mampu mencari atau memenuhi tujuan-tujuan hidupnya selain tentang romantic atau tentang relationship gitu ya. Nah, jadi penting banget punya hubungan emosional yang kuat, yang sehat, supaya seorang anak itu juga punya kemandirian. Jadi salah kalau mikir bahwa kalau misalkan deket sama orang tuanya jadinya dia jadi nggak mandiri misalkan gitu. Salah, karena sebenarnya ketika hubungannya itu sehat, justru dia akan mampu untuk mencapai mimpi-mimpinya. Begitu pula kalau kita sama pasangan gitu. Kalau kita punya pasangan yang suportif, kita akan bisa mungkin lebih sukses gitu dalam kerjaan kita, dalam berhubungan sosial dengan banyak orang gitu. Tapi kalau enggak malah jadinya bermasalah gitu. Makanya ada quote-quote yang bilang kalau kayak di balik pasangan itu, di balik orang yang sukses ada pasangannya yang sebenarnya suportif banget. Dan ya Betul. memang sudah dibuktikan juga, karena yang tadi lu bilang emang dari pola asuh juga sih dari orang tua. Terus Iya. ada Jadi, apa aja? Oke, jadi memang tadi aku bilang ya, memang dimulainya dari orang tua, tapi ini akan mempengaruhi sepanjang usia kita. Mulai dari kita mencari teman, mencari pasangan, bahkan ketika kita kalau pengen punya anak, jadi orang tua lagi, gitu. Ya, makanya salah satu tokoh bilangnya attachment itu from cradle to grave, gitu. Nah, tipenya ada apa aja? Ada 4 ya. Biasanya kita dibagi kayak kuadran gitu. Itu kalau yang kotaknya itu di low anxiety dan low avoidance, artinya orangnya secure gitu. Nah, secure ini ya paling sehat gitu ya, paling aman. Artinya dia menerima dirinya sendiri, feel worth of love gitu ya. Dan ketika ada orang lain pun dia nyaman dengan kehadiran orang lain. Nyaman ketika ada orang yang sayang sama dia gitu. Dulu ada satu klienku pernah nanya ketika aku jelasin ini, emangnya ada mbak orang yang nggak nyaman kalau disayang sama orang lain? Ada gitu. Banyak. Iya, iya. Nah, gitu. kalau secure attachment itu aja gue baca apa namanya, orang-orang dengan secure attachment itu dia punya potensi untuk jauh lebih sukses karena dia lebih bisa untuk membangun hubungan yang sehat dengan misalnya teman, rekan kerja, dengan bos, apalagi pasangan. Jadi dia apa ya, secara karir pun akan cenderung lebih melejit juga kalau orang-orang dengan attachment style-nya yang secure. Betul, betul banget deh. Karena dia nggak akan pusing mikirin tentang romantic relationship mulu gitu. Ya, jadi dia bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar gitu. Bahkan mungkin bisa berkontribusi lebih banyak untuk banyak orang gitu. Nah, jadi kalau yang itu satu secure, sisa 3-nya itu semuanya insecure attachment gitu ya. Tapi dengan tipe yang beda-beda. Kalau yang high anxiety tapi low avoidance, kita nyebutnya itu tipe anxious atau preoccupied. Nah, orang-orang di tipe ini itu dia biasanya seringkali mendapatkan label dari orang-orang sekitarnya tuh seperti clingy, kamu clingy banget sih, needy banget sih gitu, kayak dikit-dikit pacar kamu. Mungkin kalau apa namanya, istilah sekarang kayak bucin banget gitu ya. Jadi karena dia akan sangat fokus banget sama relationship-nya gitu. Kayak susah sekali untuk bisa mengubah fokusnya dari romantic relationship yang dia miliki. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kalau yang anxious preoccupied itu ya anxious preoccupied, tapi ini di apa payung besarnya insecure, orang-orangnya cenderung dependent ya, sebenarnya dependent dan menjadikan pasangannya itu sebagai satu-satunya dunianya dia. Betul. Jadi seringkali mereka itu underestimate kualitas diri sendiri tapi overestimate kualitas pasangannya gitu. Jadi kayak makanya kalau misalkan nih gue nggak sama dia, nanti gue sama siapa? Ada lagi nggak yang mau sama gue? Jadi pikiran-pikirannya tuh seperti itu gitu, sehingga seberusaha mungkin dia ngekepin pasangannya gitu. Nah, ketika orang-orang di kategori ini itu misalkan putus gitu ya, mereka seringkali akan lebih mudah untuk jatuh cinta sama orang lain gitu. Makanya dibilangnya tuh gampang buat jatuh cinta, gampang punya hubungan gitu ya. Karena mereka merasa nggak worth kalau hanya mereka sendirian. Kayaknya gue nggak bisa deh, kayak nggak punya capability apapun gitu dalam menjalani kehidupan. Sehingga butuh punya pasangan yang membuat mereka jadinya merasa lebih aman terhadap dirinya sendiri gitu. Atau mungkin bisa dibilang ini kali ya,
bisa dibilang mungkin orang-orang yang cenderung mendefinisikan dirinya sendiri dari status lewat hubungannya. pasangannya. Betul, Ya, betul. lewat pasangannya. Gitu. Gitu. Jadi ketika mereka terjebak nih di hubungan yang tidak sehat gitu ya, mereka akan sangat sekali untuk sulit untuk keluar gitu. Kenapa? Karena mereka akan berpikir bahwa nanti kalau dia akan pasti berubah, dia bisa berubah gitu. Jadi mindsetnya agak-agak fairy tale nggak sehat gitu ya, gitu. Terus Unrealistic bukannya ini betul, bukannya unrealistic, betul. bukannya nanti dia bisa berubah, bukan, malah lebih toksik lagi, gue bisa ngubah dia. Nah, betul, severe kompleks tinggi gitu ya. Terus punya kepikiran bahwa kalau nanti saya ngelepasin dia, terus nanti dia berubah untuk orang lain, saya akan rugi gitu. Ya jadi dia nggak mau dia pasangannya itu nanti akan lebih baik ketika bersama orang lain. Jadi mendingan gue kekepin aja sekarang gitu. Nah, orang-orang di kategori ini juga sangat butuh kebutuhannya tuh sangat berlebihan terkait approval dari orang lain gitu. Makanya sulit sekali buat asertif. Kalau mereka kesel, mereka sifatnya lebih ke mungkin agak ke arah manipulatif gitu ya. Misalkan nih pacarnya dihubungin nggak jawab. Ketika pacarnya ngehubungin, gue mau balas juga tadi dia ngediemin gue sejam, gue diemin 2 jam misalkan kayak gitu. Jadi nggak sehat banget deh gitu ya. Okay. Karena ini dia ingin gimana deh? Karena dia ingin banget untuk menunjukkan bahwa hubungan ini tuh sangat penting gitu, supaya si pasangannya itu bisa stay di hubungan ini juga gitu. Bahkan menurut gue, kalau yang gue lihat dari yang udah kelihatan, biasanya itu termasuk ini. Jadi kalau kayak misalnya pasangannya selingkuh mulu, atau kayak banyak gatel deh, banyak cem-cemannya, ya udahlah, ini mau dianggap sebagai cool girlfriend gitu loh. Jadi nggak apa-apa kok dia sama yang ini, aku santai kok. Padahal di dalam malah makan hati ya. Iya, jadi ya nggak sehat banget. Atau bisa mungkin nggak sih termasuk yang people pleaser gitu, yang yang banget. Jadinya memang ya kan, jadinya ya udahlah, nggak apa-apa deh gue yang makan dalam deh, yang penting dia seneng, dan yang penting dia nggak cabut. Betul. Iya, makanya seringkali mereka kan tadi nggak asertif dan seberusaha mungkin untuk membahagiakan pasangannya gitu. Dengan mengorbankan diri sendiri. Betul. Karena lebih penting pasangannya kan. Kalau dia persepsinya gue nggak worth gitu. Yang worth itu pasangan gue. Jadi ya gimana pun caranya gue akan nge-keep dia di sini gitu. Nah, masuk ke kategori berikutnya itu yang high avoidance tapi low anxiety. Nah, orang-orang yang ada di kategori atau tipe ini itu kita sebutnya dismissive atau avoidant gitu. Nah, ini berkebalikan sekali nih dengan yang preoccupied gitu ya. Mereka itu biasanya nggak believe in love, sulit sekali buat berkomitmen. Kalaupun mereka mau forming relationship, dia ini ketawa-ketawa aja. Kalau mereka forming relationship, itu seringkali mereka memilih orang-orang yang sebenarnya memang nggak available. Contohnya, misalkan mereka tuh kalau punya pasangan, mereka seringkali melihat kesalahan kekurangan dari pasangannya gitu. Kayaknya tuh banyak banget celaknya gitu ya. Tetapi ketika udah putus, justru kayak mantan gue tuh paling baik. Dia tuh sebenarnya dia tuh manis banget. Harusnya gue sama dia aja. Jadi malah biasanya mereka akan mengejar mantannya gitu ya. Jadi kan nggak available lagi padahal gitu. Wait, gue tertohok banget soalnya ada Lius. Oke, lanjut. Oke. Terus atau pokoknya intinya hubungan-hubungan yang nggak available ya, misalkan pasangan orang lain, terus misalkan kalau di Indonesia kan masih susah ya buat menjalin hubungan beda agama gitu. Jadi udah tahu tapi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Intinya semua yang sebenarnya nggak mungkin nih, future-nya tuh masih impossible, mereka jabanin gitu. Nah, terus selain itu sambil gue lihat contekan biar nggak lupa. Banyak soalnya. Jadi orang-orang dismissive ini itu mereka akan berusaha untuk menutupi atau memiliki banyak rahasia gitu. Karena supaya dia tuh tidak terlihat dependent. Justru kan ingin berkebalikan sama yang preoccupied gitu ya. Jadi semakin misterius, terus semakin dia terlihat bisa independen, itu akan lebih menyenangkan buat dia. Nah, kadang-kadang biar kesannya strong with. Betul. Lius tadi suka bilang kamu nggak bisa vulnerable ya katanya.
Aduh deh. Lanjut lanjut. Terus eh, kadang-kadang mereka itu ya memang menyabotase hubungan yang baik-baik aja gitu. Jadi kayak mencari permasalahan yang sebenarnya nggak perlu ada gitu. Misalkan mereka flirting gitu ya, atau intinya mencari-cari kesalahan yang nggak ada dibuat-buat ada gitu, karena sebenarnya itu adalah bentuk dari ketakutan mereka untuk lebih intens di dalam hubungan tersebut gitu. Kalau nanti intens, gue depend his on him atau her gitu ya. Terus nanti mereka akan kabur, nanti gue gimana? Jadi daripada gue intens, mendingan gue cabut duluan gitu. itu apa namanya? Mekanisme atau ya defense mereka yang mereka lakukan gitu. Makanya kalau berdasarkan pengalaman sendiri ya, Wit ya, gue tuh sepanjang pacaran gue itu rata-rata expiry date-nya tuh 1 tahun. Sama Lius aja 2,5 tahun. Ini teman-teman gue save ya IG live-nya ya. Nanti di beberapa bulan ke depan gue akhirnya akan terapi dan gue akan berubah menjadi lebih baik. Gitu. Amin. Amin. Lanjut. Tuh honest ya, Dek, waktu gue bikin ringkasan nyatet materi hari ini, gue tuh melihat memang ciri itu ada di lo. Wah, ini gue merasa ini akan mengarah ke Dea ya gitu. Iya. Tuh kan gue mau manggil lo Pink lagi. Iya. Oke, lanjut, Plit. Oke, nah terus di kategori yang terakhir ini adalah yang high avoidance dan high anxiety. Ini sebenarnya yang paling kasihan ya. Nama tipenya tuh fearful atau disorganized. Kita nyebutnya kalau di buku-buku tuh mereka akan dibilang tokoh-tokoh yang emotional mess gitu. Jadi berantakan banget secara emosional. Mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan. Akhirnya karena mereka bingung sama diri mereka sendiri, tentunya perilaku yang mereka tunjukkan juga akan membingungkan orang-orang yang melihat gitu. Jadi ketika mungkin kayak pasangannya itu memberikan kehangatan, dia mundur gitu ya. Aduh terlalu intens nih, gue gak suka gitu. Tapi ketika si pasangannya itu mungkin kayak ya udah deh cuek-cuek aja atau biasa sih netral, dia akan craving untuk emotional intimacy gitu. Dia yang akan ngejar gitu. Jadi kebutuhan antara emotional intimacy dan approval versus intense fear of rejection-nya tuh tinggi, sama-sama tinggi gitu ya. Tapi Jadi sebenarnya contradictory ya. Betul. Jadi dia tuh kombinasi antara si preoccupied dan dismissive gitu. Jadi kalau apa ya? Kalau dia nggak menyadari hal tersebut, ya pasti rasanya akan lelah banget gitu. Lelah, capek secara emosional karena dia merasa bahwa lingkungan sekitar tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dan dia pun sebenarnya juga nggak tahu kebutuhan dia tuh yang mana gitu. Bingung banget gitu. Tipe-tipenya itu sih, Dek. Gitu. Nah, biasanya ya, Wit ya, ada nggak sih kemungkinan kalau attachment style ini berubah seiring dengan bukan seiring, sesuai dengan orang pasangan yang lagi sama kita. Jadi mungkin gue sama mantan gue sebenarnya misalnya gue secure, tapi gue sama yang kok sama pacar baru gue kayak malah anxious ya gue. Apa mungkin gara-gara dia orang yang genit, ganjen mulu misalnya. Oke. Jadi memang tadi ya, kalau dari rumah kita punya satu tipe attachment gitu. Let's say attachment-nya yang insecure, apapun itu tipenya gitu ya. Nah, itu kemungkinan besarnya akan lebih sulit untuk percaya kan sama orang gitu. Jadi kalaupun akhirnya dia bisa membentuk hubungan yang secure dan tidak menutup kemungkinan dia punya hubungan yang secure, misalkan dengan teman-teman atau pasangannya. Tapi ya itu mungkin butuh waktu dan proses karena basic atau foundation-nya itu udah insecure gitu loh, Dek. Ya. Tapi kalau misalkan dari rumahnya itu tipenya secure gitu ya. Terus mungkin di sekolahnya dia mengalami bullying, dia jadi nggak percaya nih sama teman-temannya, tapi basicnya masih secure, kemungkinan dia untuk bisa mencari pasangan yang sehat itu masih ada gitu, ibaratnya lebih gampang lah gitu, walaupun dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi sangat mungkin kita punya tipe attachment yang berbeda ketika menghadapi situasi atau orang yang berbeda gitu. Kalau tadi kata Dea, apakah mungkin dari satu mantan ke mantan yang lain itu berbeda? Ya mungkin banget. Kalau misalkan mantan yang ex itu misalkan melakukan perselingkuhan berkali-kali, terus akhirnya misalkan si orang ini melakukan konseling, melakukan terapi, dia jadinya lebih stabil secara emosi, dia akan sangat mungkin untuk menarik orang yang lebih sehat nantinya dibanding si ex ini gitu. Jadi ya aku pengen bilang juga gitu sama orang-orang yang lagi pada nonton dan nanti mungkin nonton gitu ya, bahwa jangan pernah kehilangan harapan gitu, bahwa
sekarang kayaknya gue insecure nih, tapi apa mungkin gue jadinya bisa lebih secure? Sangat mungkin kok. Minimal kita menyadari dulu deh gitu. Kalau udah sadar kan apa ya, lebih sehat lah yang keluarnya gitu. Tapi kalau kita mindless tuh jadinya ini tuh sebenarnya isu yang mana? Kayak misalkan nih, mungkin mantan yang X itu kita baik-baik aja, tapi memang nggak cocok gitu ya, nggak lanjut jadinya. Mantan yang Y kok jadinya sangat anxious sekali. Ternyata mantan yang Y ini itu memiliki kemiripan dengan salah satu orang tua kita yang membuat kita memiliki rasa insecure gitu. Jadi men-trigger isu-isu dan luka-luka lama kita ketika masih kecil, ya sangat mungkin jadinya rasanya jadi lebih nggak nyaman, misalkan gitu. Nah, kalau ngomongin soal caregiver itu sebenarnya kan harusnya ayah dan ibu ya. Tapi apakah Betul. ini hasilnya tuh yang bisa orang-orang sebut sebagai daddy issues, mommy issues? Iya, sangat mungkin sih, sangat mungkin salah satunya gitu ya. Jadi tadi yang aku bilang, kalau misalkan orang tuanya itu kalaupun ada nih sebenarnya orang tuanya nggak berpisah gitu, ada, tapi tidak mampu memberikan keamanan yang tadi kayak safe haven ketika anaknya lagi butuh nggak ada, atau mengecilkan perasaan anaknya gitu ya. Jadinya ya dia akan punya ketidakpercayaan pada orang tua dan tentunya lingkungan sekitar gitu kan. Nah, kalau kalau apa namanya, misalkan orang tuanya berpisah gitu, bercerai dengan kondisi yang chaotic gitu, atau misalkan selain berpisah melakukan kekerasan gitu ya. Nah, itu sangat mungkin kita jadinya punya insecure attachment. Kalau kita udah bilang ada perselingkuhan, ada kekerasan, agak sulit untuk bilang kita punya secure attachment. Mungkin bisa kepada salah satu pihak ya, gitu. Tapi pasti salah satu pihak yang ini itu juga akan berdampak tuh, gitu. Untuk kita membangun insecure attachment gitu. Nah, itu ya sangat mungkin nantinya kita jadinya longing for daddy, longing for mommy, karena kita nyebutnya tuh nggak emotionally presence gitu ya. Yeah. Kalau ada Emotional distance, betul, emotionally emotional distant, distance, iya atau gitu. absent, Betul, yang berjarak betul. atau malah nggak ada sama sekali. Sama sekali. Yeah. Walaupun secara fisik ada ya gitu. Ya. Itu mungkin tipe-tipe yang orang tuanya misalnya yang kerja terus, di rumah nggak pernah Betul. ada. Jadi nggak pernah kalau ada yang mau curhatnya ke mbak misalnya. Atau Betul. yang tipe-tipe orang tua yang akhirnya ya udahlah kompensasinya hanya dikasih materi, materi, uang, dan gift. Dan juga kalau yang apa namanya, yang kayak kita omongin lagi tadi soal tadi kan selingkuh, soal apa namanya, mungkin abusive relationship antara orang tuanya ini. Nah, gue tuh banyak dapet cerita dari follower yang mereka kenapa akhirnya jatuh cinta sama orang yang abusive, dan ternyata pas diurun-urun itu ternyata ya mungkin mamanya memang jadi korban abusive relationship sama papanya. Tapi kok nurun ke dia? Itu menurut lo gimana? Oke. Jadi intinya gini, ketika kita datang dari suatu keluarga gitu ya, itu adalah familiar pattern kita gitu ya. Itu pola yang paling familiar, yang paling kita kenal, dan tentunya akan paling nyaman gitu ya. Sehingga ketika kita bertahun-tahun hidup di situasi seperti itu, kita akan mencari situasi yang serupa gitu, karena itulah yang lebih aman. Even secara subconsciously ya. Betul. Itu yang pertama. Jadi karena familiar pattern itu lebih aman. Yang kedua, secara tidak sadar memang otak kita itu berusaha recreating the same painful situation. Di bukunya bilangnya gitu, same painful situation, untuk memberikan kesempatan pada kita memperbaiki hal tersebut gitu. Kalau kita nggak sadari. Makanya kan banyak kalau misalkan kayak aku pun kalau ketemu sama klien gitu ya, berusaha gitu untuk lihat bapak ibunya seperti apa, terus pasangannya seperti apa gitu. Pola-polanya tuh biasanya sama gitu ya, nggak jauh beda gitu. Nah, terus biasanya aku tanya, kamu sadar nggak sih kalau pasangan kamu itu punya kemiripan dengan ayah kamu? Bukan secara fisik gitu, tapi secara sikap. Misalkan kamu pengen ngobrol sama pasangan kamu dan dia nggak pernah ada gitu ya. Kamu sadar nggak tadi kamu bilang bahwa kamu juga pengen ngobrol sama ayah kamu tapi nggak pernah bisa gitu ya. Jadi pola itu tuh secara nggak sadar kita berusaha mencari yang serupa untuk kita bisa memperbaiki bahwa oh sama ayahku nggak bisa, sekarang sama pasanganku bisa lah nih gitu. Aku perbaiki. Padahal ya kalau kita nggak sadari hal tersebut, kita akan terjebak di loop yang sama terus gitu. Jadinya mencari pasangan yang
nggak pernah bisa kita beresin juga gitu isunya. Iya, iya. Jadi intinya ya menarik orang yang salah terus aja. Gara-gara Mm-mm. kita juga belum diberesin tadi misalnya unresolved childhood issues atau past relationships traumasnya. Nah, kalau ngomongin tentang apa namanya, tadi kan lu sempat bilang kita perlu self aware dulu. Mungkin teman-teman yang udah nonton live ini bisa akhirnya belajar mengenali bahwa oh mungkin gue orang tuanya begini, mungkin gue sekarang jadi begini. Nah, self Mhm. aware kan itu the first step to recovery sebenarnya. Mhm. Kalau Mhm. kalau dari secara psikologis ini gimana nih urutannya nanti? Oke, oke. Sebelum ke sana deh, yang pengen aku highlight adalah ini mirisnya orang-orang yang preoccupied itu seringkali terjebak pada hubungan dengan orang-orang yang dismissive atau avoidant. Jadi mereka tuh kayak magnet yang saling tarik menarik gitu, ya. Mungkin banyak kita lihat di Instagram, di TikTok tuh sekarang sering banget yang apa namanya kayak ngepost kok orang yang deketin gue tuh banyak, tapi gue malah sukanya sama orang yang jawabannya singkat-singkat gitu ya. Nah itu tuh karena ya Atau tadi yang unavailable? betul, betul. Jadi, orang-orang yang preoccupied, kalau ketemu sama orang yang secure, itu mereka akan menganggap, ah orangnya kurang seru, ah orangnya ngebosenin gitu ya. Ah orangnya aduh basi banget deh, iya sih baik, tapi gimana ya, kayak nggak ada sparks-nya gitu. Nah, jadinya mereka akan meninggalkan mungkin sebelum memulai hubungan, mereka udah tinggalin duluan, ah basi, ah aku nggak suka gitu. Tadi kan seperti Dea bilang di awal, kok banyak yang merasa gue terjebak di hubungan-hubungan dengan fuckboy misalkan gitu. Ya sebenarnya karena ketika mereka ketemu sama orang yang baik, yang stabil, yang secure gitu ya, yang mampu memenuhi kebutuhan emosionalnya, mereka tinggalin karena buat mereka basi gitu. Jadi Iya. orang-orang gimana deh? Atau kalau gue pernah baca quote itu gara-gara Mm-mm. chaotic childhood sebenarnya childhoodnya terlalu Mm-mm. ya chaotic tadi mungkin ada Mm-mm. emotionally absent father or mother dan memang kalau ketemu orang yang sehat jadi menurut dia kayak oh ini foreign territory ini gue nggak asing banget nih buat gue nggak nyaman malah Betul, gue. betul, Iya, betul. iya. Nah, tadi tuh yang kata dia bahwa apa chaotic childhood itu memang menciptakan kalau di preoccupied namanya hyperactivating strategies gitu. Jadi justru ketika dia ketemu orang-orang yang unavailable yang memberikan dia mixed message itu akan turn on bukan secara seksual ya tapi secara emosional gitu. Dia menganggap bahwa oh inilah ketika dia merasa cemas, insecure, inilah cinta. Karena kayak deg-degan Oh, gitu kan, Dek, gitu. Jadi iya, iya. when they're living in suspense and anticipating all the time itu justru mereka menyalahartikan dengan menjadi bahwa itu adalah cinta gitu. Nah, ketika ketemu Atau yang kayaknya stabil, atau kayaknya wah ini passionate nih. betul, betul, betul. Sparks tadi kan, sparksnya berasa banget nih gitu. Ketika ketemu yang secure, karena remainly calm, rasanya jadi kayak nggak turn on apa-apa nih gue nggak. Ah ini standar banget gitu. Lempeng-lempeng aja ya. Lempeng-lempeng aja. Padahal ingatlah bahwa yang namanya cinta yang sehat, apalagi kalau memang mau dibawa ke long term relationship, dibawa ke pernikahan, itu harus yang rasanya tuh ya tenang, stabil, peace of mind gitu ya. Jadi eh, nggak pusing dan deg-degan terus gitu ya. Nah, Iya. kebalikannya kalau yang dismissive itu mereka awalnya tuh seneng nih dicariin sama yang preoccupied kan, gitu karena mereka clingy kan, dikontakin terus, mereka akan merasa bahwa mereka itu dibutuhkan, mereka merasa powerful gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai akan merasakan ancaman dari intimasinya gitu. Nah, mulailah tuh orang-orang pada ghosting, pada ninggalin gitu ya. Nah, jadi kenapa apa itu jadi magnet yang saling tarik menarik dan terus terjadi berulang-ulang gitu. Kebetulan karena orang-orang secure attachment itu sering sekali off the market karena mereka punya hubungan yang stabil. Jadi jarang yang memang available gitu. Gitu sih, Dek. Oh gitu. Oke. Nah, tadi lanjut kalau dari Hmm. udah self awareness Hmm. mungkin ujungnya ada apa? Self healing Oke. atau terapi atau gimana, Wit? Oke. Jadi memang yang sebenarnya pertama itu kita perlu cari orang atau figur attachment yang memang bisa emotionally stable gitu ya. Mungkin bisa jadi salah satu orang tua, dari salah satu siblings, teman atau bahkan nah ini juga kalau memang kayaknya nggak punya sama sekali nih ya artinya bisa dengan lewat konseling atau terapi jadi membangun hubungan yang stabilnya dengan psikolognya gitu ya. Bahkan di salah satu buku ada yang bilang bisa dengan pet
gitu ya. Jadi dengan hewan peliharaan gitu itu juga bisa gitu. Memang sebenarnya sih paling disarankan tuh biasanya anjing, karena anjing sangat ini memenuhi, bisa Ekspresif. memenuhi ya, dan juga mereka kan sangat apa ya, kayak nunjukin banget ya sayangnya gitu kan, merasa kita dibutuhkan. Nah itu lama-lama bisa juga apa ya, kayak memperbaikilah luka-luka yang ada gitu. Jadi pertama itu dulu, terus masuk ke self awareness. Nah, self awareness ini kita penting banget untuk belajar memisahkan antara pikiran dan emosi deh, gitu ya. Jadi belajar untuk mengidentifikasi emosi, labeling our own emotion gitu ya. Misalnya nih, uh, pasangan kita nggak ngebales chat kita, nggak ngebales telepon kita gitu ya. Nah, instead of langsung mikir, oh dia pasti selingkuh, pasti ada perempuan lain, ada siapa 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 gitu. Nah, itu kan sebenarnya pikiran, itu bukan emosi. Coba tanya ke diri sendiri, emosinya apa? Emosinya cemas kah? Takut kah? Marah, kecewa, atau apa? Karena kalau kita sudah bisa mengidentifikasikan emosi kita secara jelas, kita akan lebih gampang untuk mengomunikasikannya sama pasangan gitu. Jadi lebih sehat juga nih gitu. Sayang, aku tuh tadi kecewa banget ketika kamu misalkan diteleponin 10 kali terus nggak ngangkat, padahal aku lagi butuh banget nih, misalkan ban mobilku pecah, misalkan kayak gitu. Jadi rasanya tuh lebih lebih sehat dan lebih nyambung, pesannya lebih nyampe gitu ke pasangan kita gitu. Terus yang kedua, kalau kita self aware sama diri kita sendiri, kita juga jadinya bisa mengubah narasi pikiran kita gitu. Jadi dengan kita mencari, let's say memang, oh iya ternyata emosiku tuh cemas ya, takut ya. Kenapa sih aku takut? Oh karena mungkin dia punya pengalaman orang tuanya misalkan selingkuh gitu. Tapi apakah pasanganku selingkuh? Yuk coba lihat bukti-buktinya, fakta-faktanya selama ini tuh apa aja gitu. Jadi kayak kita berusaha untuk mengubah narasi pikiran kita, karena narasi itu penting banget gitu. Kalau kita mikirnya, oh saya layak diselingkuhin, ya pasti ya terus aja akan merasa seperti itu kan gitu. Jadi self Iya. awareness dulu, terus masuk ke self compassion deh gitu. Dia mau nambahin dulu mungkin atau aku lanjutin? Oke. Masuk masuk yang ke berikutnya, self compassion. Self compassion itu ada 3 aspeknya. Yang pertama, common humanity. Nah, ini misalkan kalau kita memang terus-terusan terjebak di hubungan yang gak sehat gitu ya, seringkali kita jadinya mengasihani diri sendiri. Ih, kok gue kasihan banget ya. Atau jujur ya dek, gue tuh sekarang sering banget mengobserve perilaku orang-orang di TikTok gitu, kayak komentar-komentarnya gitu, kayak aduh fobia, aduh kapan ya gue merasakan keuuan ini gitu. Nah itu kan jadi kayak mengasihani diri sendiri ya. Nah sebenarnya penting banget untuk kita merasa bahwa common humanity itu artinya apa yang kita rasakan, kesedihan, kekecewaan, kegagalan, itu tidak kita rasakan seorang diri. Bukan kita satu-satunya manusia di muka bumi ini yang paling tersiksa gitu ya. Ada banyak kok gitu. Artinya kita kan feels connected tuh. Kalau misalkan kita merasa, oh ini gue nggak sendirian, ini tuh hal yang normal, wajar banget gitu. Itu jadinya kita bisa merasa lebih oke, lebih kuat lah untuk menghadapi struggle-nya. Mungkin nggak langsung bahagia ya, tapi at least feels okay gitu terhadap diri kita sendiri. Gitu. Terus yang Atau paling enggak, berikutnya kita, atau paling enggak mungkin karena ngerasa kalau lihat orang ini ya udahlah, apa dia bisa, masa gua enggak sih. Mungkin akan hmm, hmm, terinspirasi atau terpacu untuk ya udah nggak apa-apa dijalani dulu masa-masa sedihnya, mungkin abis itu bangkit lagi. betul, betul. Terus yang berikutnya adalah self kindness. Nah, self kindness ini ketika kita menghadapi suatu yang tadi ya tidak sesuai harapan atau mungkin menghadapi kegagalan, kita perlu melihat atau punya pemahaman yang gentle gitu ke diri kita sendiri ya. Jadi tidak menyalah-nyalahkan diri, tidak oh iya nih ini aku yang bodoh, aku yang salah, aku yang, atau banyak banget kan kalau yang diselingkuhin itu merasanya aku nih yang gagal, aku yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pasanganku gitu. Enggak, please tolong apa ya, berbuat baiklah, berpikir baiklah terhadap diri kamu sendiri dulu. Nah, seringkali orang-orang itu berpikir kalau saya melakukan self kindness nanti saya jadi males, nanti saya jadi mudah puas gitu. Padahal tadi ingat konsepnya, kalau kita sudah menerima dulu diri kita sendiri, kita membangun koneksi yang positif terhadap diri kita itu punya motivasi untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi self kindness itu sebenarnya arahnya jadi positif karena punya motivasi untuk meningkatkan diri kita
gitu. Kita bisa mengevaluasi jadinya lebih objektif gitu. Tapi kalau kita cuma menyalah-nyalahkan diri aja, rasanya ya gimana mau bangkit sih kalau udah tercabik-cabik Iya. gitu kan, udah dicabik-cabik dari luar, dicabik-cabik sama diri sendiri, gimana mau bangkitnya, susah gitu, lebih susah. Nah, yang ketiga itu adalah mindfulness. Mindfulness ini aku sih senangnya sekarang banyak banget kan tokoh-tokoh ya yang sering sharing tentang itu gitu ya. Ya contohnya Mas Aji misalkan gitu, untuk Aji bisa Sanputra. lebih betul gitu. Jadi apa namanya, berusaha untuk connect dengan momen yang saat ini gitu ya. Jadi nggak terlalu mikir yang kemana-mana dulu, tapi connect dulu sama pengalaman kita saat ini. Kita berpikir objektif sehingga kita lebih lebih tenang tadi, lebih tenang untuk bisa memilah emosi dan pikiran kita seperti apa. Tapi kalau kita udah chaotic di pikiran kita, itu kan nantinya sebenarnya kita lagi bercampur isu-isu dari masa lalu gitu loh, Dek. Sebenarnya pasangan kita cuma telat jemput, tapi karena kita punya isu masa lalu diselingkuhin, jadinya mikirnya, Trauma. oh ini pasti selingkuh gitu, ini apa. Jadi yang muncul emosinya jadi reaktif gitu, karena dia tidak bisa, betul, tidak bisa mindful dengan emosi, pikiran, dan tentunya situasinya saat ini seperti apa gitu. Nah kalau itu kalau gak mau apa-apa, nambahin Dek. sebentar nih, Wit, kalau ngomongin tentang emosi tadi, yang kalau kata lu kan, mindfulness itu adalah supaya kita bisa milah yang mana itu emosi perasaan kita, yang mana fakta, yang memang Betul. sudah terjadi. Bukannya yang cuma kita pikir-pikirin aja tadi, yang tadi negative thinking misalnya. Betul, betul banget deh. Nah kalau itu semua sudah kita coba latih gitu ya, barulah kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu setting healthy relationship, setting the goals of healthy relationship gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya emotional pasangan yang memang bisa menyediakan dirinya secara fisik dan emosional buat kita gitu ya. Pasangan yang bisa memprioritaskan. Aku selalu bilang bahwa kalau mau menjalin hubungan, mau pacaran, apalagi kalau menikah, punya keluarga, itu ya kita artinya harus siap melakukan investasi emosi, energi, dan waktu gitu ya. Jadi kalau dibilang, aduh capek banget nih, aku kan capek kerja, aku nggak ada waktu buat pasanganku, mohon maaf nih, kenapa nikah gitu ya, karena kan itu adalah konsekuensi yang harusnya lu pikirkan gitu. Maksudnya betul, wajar banget capek, boleh me time, boleh punya waktu socialize time sama teman-teman, tapi bukan berarti jadinya tidak menjadikan pasangan itu prioritas. Terutama ini kalau kita ngomongnya hubungan yang udah lebih dewasa ya, yang di pernikahan, apalagi kalau udah punya anak gitu. Itu nggak bisa kita jadinya mengenyampingkan lah gitu. Penting memang untuk balancing diri kita, tapi ingat bahwa memang kita yang memilih secara sadar. Makanya kalau nikah itu keputusannya diambil secara sadar gitu, bukan karena usia, karena hubungannya udah lama gitu. Tapi memang kita sadar, oh iya, saya siap, hubungan ini sehat, yuk kita menjalin hubungan yang lebih serius lagi gitu. Jadi selain itu juga tentunya penting untuk punya pasangan yang sama-sama bisa berkomunikasi secara efektif. To be honest deh, aku tuh miris banget karena banyak banget yang curhatnya adalah pasangan saya nggak bisa diajak ngobrol, pasangan saya marah, pasangan saya itu kayak gimana ya gitu. Silent treatment. Kalau ada masalah nggak mau dibahas. Buat apa sih diomongin misalnya, atau malah silent treatment, ngilang. Betul. Itu kan jadinya memang belittling our feelings ya. Nah itu kita merasa jadinya nggak aman tuh di hubungan seperti itu. Nah harusnya kalau kita sebelum nikah udah mengalami hal tersebut, nah kita pikirkan kira-kira apa yang menjadi jaminan orang ini bisa menjadi lebih baik gitu, untuk masuk ke hubungan yang sifatnya lebih eksklusif lagi, dan konsekuensi untuk keluar dari hubungan itu lebih sulit lagi gitu. Ya jadi makanya sebenarnya aku paling senang kalau ketemu klien-klien yang pranikah, karena sifatnya masih sangat preventif. Ya udah lu pikir mau nggak kayak gini gitu ya ibaratnya gitu. Tapi kalau udah nikah kan memang mau nggak mau harus mencari kebaikan pasangan untuk mempertahankan pernikahan gitu ya. Maksudnya itu tujuan awalnya dulu gitu. Itu sih Dek kira-kira yang bisa dilakukan. Paling terakhir terapi kali ya. Iya, tentunya itu. Nah ini mungkin aku mau share juga ya, bahwa tadi pagi pun aku membuat gitu kayak mind map hubungan-hubungan yang pernah aku alami sebelum sama suamiku gitu ya.
oh iya sama si ini sekian tahun ya sehat, si ini berapa bulan. Nah, aku mulai start terapi, aku ketemu psikolog juga itu pas aku lagi tesis gitu. Itu tahun 2012 gitu. Untuk sampai ketemu sama hubungan yang sehat ya sama suamiku itu di 2014 gitu. Yang jangan lupa ya aku juga maksudnya kan aku belajar psikologi gitu sekian tahun gitu. Itu yang udah belajar bertahun-tahun dan juga mengikuti terapi secara profesional pun butuh waktu. Jadi karena banyak banget ide yang mulai ya banyak nanya lewat DM gitu ya. Aku sudah mencoba baca buku ini, maksudnya mungkin baca satu buku atau mungkin coba relaksasi atau apa, tapi berharap instantly langsung berubah jadi lebih sehat gitu. Nggak bisa, mohon maaf banget Proses. nih gitu. Iya butuh waktu, Proses. butuh proses. Aku aja ya itu butuh secara terapinya mungkin butuh 2 tahun gitu untuk memperbaiki luka-luka yang ditimbulkan dari hubungan-hubungan yang tidak sehat sebelumnya gitu. Gitu sih. Iya. Oke, thank you, Wit. Nah, ini kita udah ke Hmm. pertanyaan lagi. Sekarang udah Hmm. waktunya tinggal sekitar 10-12 menit lagi lah. Nah, Oke, ini oke. ada... Oke. eh Sebentar ya. Nah, ini. Kak, contoh dinamika dalam keluarga dengan attachment-nya masing-masing kayak gimana sih? Tadi kan misalnya kalau yang orang tua Hmm. yang apa namanya, yang nggak pernah available itu, Hmm. misalnya juga kayak, apa namanya, yang kalau mau kita sedih, mau nangis, tapi orang tua bilang Hmm. misalnya, kamu kayak anak kecil, nggak boleh Hmm. nangis dong, lemah banget Hmm. misalnya. Nah itu mungkin bisa Hmm. dijelasin kalau yang perilaku, kalau yang iya perilaku seperti itu, ini attachment-nya kemana gitu misalnya. Oke, oke. Nah, memang aku berusaha mencoba cari, nggak ada yang bisa memastikan dengan bentuk orang tua seperti ini, insecure attachment-nya udah pasti ke arah sini, gitu, ya. Jadi memang kebetulan ada penelitian yang mengaitkan antara parenting, pola parenting dan juga attachment, gitu ya, Dek. Kalau yang orang tuanya itu mampu responsif ini artinya dalam memberikan kebutuhan baik secara fisik maupun emosional kepada anaknya, plus mampu memberikan aturan, itulah orang tua yang mampu membentuk anak-anak yang secure, gitu, ya. Itu terbukti berhubungan tuh. Tetapi kalau yang orang tuanya itu low dua-duanya, low responsif, low demanding, gitu ya, itulah yang membuat anak-anaknya itu kemungkinan besar untuk membentuk apa namanya fearful atau disorganized attachment gitu. Nah, tetapi yang preoccupied dan dismissive ini tuh tidak berhasil dibuktikan korelasinya secara signifikan gitu. Jadi belum ada penelitian yang bisa menjelaskan kalau nih orang tuanya itu emotionally available, mengecilkan perasaan, apakah anaknya akan jadi preoccupied atau dismissive? Bisa dua-duanya gitu. Bisa Oke, ini akan sangat mungkin dipengaruhi dengan faktor-faktor yang lain gitu. oke, oke. Eh, oke. Gimana caranya kita tahu kalau doi secure, stabil tuh gimana? Oke. Oke, oke. Jadi Harusnya dari komunikasi ya. orang yang secure dia akan available secara emosi. Misalkan dia nggak akan takut tuh untuk menunjukkan sayangnya sama kita, gitu ya. Terus kalau misalkan selain menunjukkan sayang juga menunjukkan atau mengekspresikan pendapatnya, gitu ya. Misalkan nih, sayang aku suka loh kamu misalkan kelihatan cantik banget, atau justru kebalikannya, kok kayaknya aku nggak nyaman ya kalau misalkan apa namanya kamu terlalu sering main sama yang cowok-cowok ini, tapi jelas gitu misalkan karena uh, kamu pulangnya jadi malam banget, misalkan jadi jam 11 malam, aku khawatir kamu nanti apa namanya mungkin ya ada apa-apa di jalan atau mungkin jadinya persepsi orang tua kamu terhadap kamu jadi jelek misalkan kayak gitu. Jadi ada alasan yang jelas dan dia mampu untuk mengungkapkannya itu dengan sehat juga gitu ya. Jadi nggak main uh, nggak Kode-kodean. manipulatif, nggak main kode-kodean, nggak manipulatif gitu. Plus kalau kita sayang sama dia, dia pun akan menerima gitu deh. Kan ada ya orang-orang yang biasanya kalau orang yang dismissive tuh mereka juga kurang nyaman sama sentuhan gitu. Jadi kalau terlalu banyak disentuh, ditempel sama orang tuh kayak apaan sih gitu. Karena butuh banget jarak gitu rasanya gitu. Atau ketika diminta buat cerita,
ya gitu aja, nggak mau membuka dirinya terlalu besar. Jadi kalau ada orang yang, ini aku pernah banget dapat di seminar, dia bilang pasanganku tuh introvert banget kak, nggak bisa cerita. Bentar, itu bukan introvert. Kalau di dalam hubungan ini kaitannya sama attachment. Kemungkinan besar pasangan yang sulit untuk menceritakan tentang dirinya, apalagi hal-hal yang terdalam, itu kemungkinan besar lebih ke dismissive arahnya. Jadi kebayang ya, kalau yang secure, yang stabil tuh ya terbuka, hangat, kita nggak perlu wondering, ya. Mungkin itu yang paling gampang ya. Kalau kalau kita masih banyak wondering sama pasangan kita, dia sayang nggak ya sama aku, nah itu udah pasti pasangannya kemungkinan besar nggak secure tuh. Gitu. Nah ini, oke. Kalau kita konseling tapi masih berada di lingkungan keluarga yang toksik, apakah konseling itu efektif? Oke. Tujuan konseling itu kan memang apa ya, sangat bisa di custom sesuai dengan kondisi orangnya ya. Jadi tujuan dan harapannya apa dulu nih? Mungkin tujuannya adalah buat dia bisa berfungsi secara secara stabil, secara lebih baik gitu ya. Tujuan konselingnya adalah dia proses pengenalan dirinya dulu gitu ya. Jadi macam-macam banget nih, disesuaikan dengan kondisi orangnya gitu. Betul, kalau lingkungannya itu masih toksik ya mungkin jadinya apa ya, keberhasilannya jadi lebih minim gitu ya Dek ya gitu. Tapi kan Ini kita tuh ada bukan cuma ada quote-nya sih sebenarnya, Wit. Ada kayak you cannot heal in the environment that continues to wound you gitu loh, to break you sebenarnya. Betul, makanya aku bilang, maksudnya keberhasilannya mungkin jadinya lebih lebih minim, tetapi nah ini kan untuk, terutama untuk yang masih nggak bisa keluar, misalkan masih remaja, masih di awal-awal kuliah, yang mereka belum financially independent. Karena banyak juga gitu yang dia nanya, orang tua saya verbal abuse gitu, apakah saya harus keluar dari rumah? Selalu aku tanya, ada nggak duitnya gitu ya. Maksudnya kalau kamu jadi terlantar juga itu kan nggak masuk akal gitu. Jadi mungkin kalaupun keluarganya itu masih nggak sehat, coba cari ke temennya misalkan gitu. Jadi perspektifnya yang perlu digeser. Oke, gue mungkin datang dari keluarga yang nggak sehat, tapi gue masih bisa cari teman, gue masih bisa lihat pembelajaran-pembelajaran lewat media sosial, lewat buku, lewat podcast. Artinya dia masih punya harapan untuk bisa lebih baik dibandingkan keluarganya gitu. Oke. Terus kemudian sebentar ya. Ini pertanyaannya banyak banget, Wit. Udah 60-an, Wit. Gue nge-scrollnya susah. Semoga ada yang sama-sama ya, jadi udah terjawab juga sebenarnya. Oke, ini sebenarnya tuh udah banyak banget nih. Ada yang mungkin ini akan panjang, tapi mungkin bisa lu singkatin kali ya. How can we know that they're the wrong person misalnya? Ya kebalikannya sih dari yang sehat tadi ya. Betul, itu kebalikannya. Dan juga kalau tadi ya, maksudnya kalau kita rasanya kok susah banget sih untuk bisa merasa aman dan nyaman di hubungan ini, kayaknya tuh effortnya tuh kayak berlebihan banget gitu untuk bisa merasa disayang. Karena kan harusnya usaha itu tentunya penting ya dalam hubungan, tapi rasanya tuh timbal baliknya berasa gitu loh, nggak capek sendirian. Nah kalau udah capek sendirian gitu, itu perlu dipertanyakan, nih gue lagi ngapain sih sebenarnya. Atau kalau aku sering tulis tuh, kalau udah sering kebanyakan nangis, mohon maaf nih, lagi pacaran apalagi nonton drama Korea gitu kan. Jadi kayak ya lihatlah gitu. Oke. Nah, cara mengurangi needy dan clingy ke pasangan karena kurang dapat perhatian kasih sayang dari orang tua gimana, Wit? Oke. Satu, ya perlu kita untuk berdamai sama isu masa lalu ya gitu. Jadi biasanya klien-klienku aku suka bilang, yuk coba bayangkan diri kamu yang waktu itu yang masih kecil, yang terluka, coba kamu peluk, sampaikan bahwa kamu sekarang tuh udah jauh lebih kuat loh, udah jauh lebih berhasil dalam banyak hal gitu ya. Nggak cuma masalah akademis, kamu mungkin jadi lebih bertanggung jawab, lebih tangguh, lebih betul ya. Nah itu peluk si bayangan itu dan sampaikan bahwa semuanya ternyata akan baik-baik aja loh, ternyata kamu bisa kok melewati semua itu. Jadi memang penting untuk kita connect sama ourselves juga gitu loh Dek, sebelum kita cari keluar gitu ya. Kita connect sama diri kita yang saat ini, yang dulu gitu, dan berdamai sama luka-luka tersebut. Kita nggak bisa milih orang tua, tapi kita bisa milih mau jadi pribadi yang lebih sehat dibanding orang tua kita, soalnya gitu.
gitu sih. Ya, nah ini mungkin yang istilahnya orang-orang sering bilang inner child juga kali ya. Betul, betul, gitu. Dan Jadi juga mungkin supaya yang kan, tadi lo bilang berikan afirmasi juga, mungkin kayak self affirmation juga sama si inner child tadi juga. betul, betul. Karena memang kan idealnya ketika kita jadi anak, orang tua itu menumpahkan kasih sayangnya secara full ke kita. Sehingga ketika kita ketemu orang dewasa lainnya untuk kita membangun hubungan romantic relationship, kita bisa take and give, dan kalau kita nantinya punya anak, kita bisa menumpahkan lagi. Nah, masalahnya kalau terhambat di jalur pas orang tua ke kita gitu, pasti akan jadi demanding banget nih ke pasangan. Nah, penting untuk kita memperbaiki dan menyelesaikan isu kita terlebih dahulu gitu ya. Walaupun boleh punya pasangan boleh, tapi kita juga sambil proses healing gitu loh ya. Jadi pasangan itu jadi support, jadi one of source yang penting yang dalam hidup kita, tapi juga kita nggak kayak cuma aku ingin menyerahkan aja, aku ingin bersandar aja gitu ya. Nggak bisa kayak gitu nih gitu, karena nanti kalau ada apa-apa sama hubungannya, dia akan makin hancur dan babak belur lagi gitu. Oke, waktu kita sekitar 3 menit lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Wit ya. Oke. Wita disuruh ngebut nih. Bagaimana cara untuk memaafkan orang tua supaya nggak berpengaruh ke kehidupan sosial maupun pasangan? Oke, aku cari yang paling praktis ya, paling gampang. Kalau forgiveness itu biasanya kita bisa kayak nulis surat, bukan buat dikirimkan, tapi untuk kita menumpahkan semua jadi mengekspresikan emosi kita yang selama ini kita rasakan kepada orang tua kita gitu ya. Terus setelah itu biasanya aku akan minta untuk coba, kalau nih kira-kira orang tua kamu membaca ini, kira-kira mereka akan membalas seperti apa sih, untuk kita menumbuhkan empati. Karena untuk bisa memaafkan, kita butuh 2 hal deh, empati dan humility gitu. Kita berusaha melihat dari sudut pandang orang tua. Misalnya yang paling gampang ya zaman dulu kan belum ada nih tentang, nggak ada Instagram live membahas hal kayak gini, nggak ada edukasi tentang menjadi parenting tuh seperti apa sih yang sehat, menjadi orang tua yang lebih baik tuh kayak apa gitu ya. Kita perlu berempatik terhadap situasi orang tua kita di masa itu. Lalu kita juga humility nih. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia juga yang juga mungkin salah, mungkin kurang, nggak sempurna gitu ya. Dan perlu ingat bahwa ketika kita forgive someone, itu sebenarnya kita lagi berusaha melepaskan diri kita dari rantai yang sangat berat untuk kita menjadi lebih ringan. Kadang-kadang kita nggak mau maafin karena kita ngerasanya enak banget, mereka udah ngelukain gue, terus gue memberikan sesuatu yang besar gitu. Padahal harusnya perspektifnya yang kita ganti. Gitu deh. Gila, Wit. Ini follower gue ada yang sampai bilang gila nangis nontonnya. Oke, satu lagi deh. Apakah mungkin punya 2 attachment style yang berbeda di saat bersamaan? Oke, kalau misalkan merasa seperti itu, kemungkinan besar ada di kategori fearful atau disorganized, karena itu kan kategori yang kombinasi gitu. Karena nggak mungkin kalau misalkan secure dan preoccupied gitu, ya itu agak aneh sih. Biasanya kita akan punya yang serupa gitu di saat yang bersamaan. Jadi hati-hati, mungkin ada di kategori yang fearful gitu sih, Dek. Oke. Thank you banget waktunya, Wita. Untuk teman-teman juga thank you banget udah stay tune di sini. Udah 1 jam, nggak berasa banget ternyata. Ini pertanyaannya sorry banget, baik banget soalnya. Tapi semoga teman-teman belajar. Ya. Apa? Kalau lu bisa screenshot aja nanti. Kalau gue bisa jawab, gue jawab di story nanti. Udah mau habis waktunya sih, gue nggak bisa screenshot. Tapi ya udah. Ya. Thank you banget, Wita. Jangan lupa teman-teman di follow Lady Wit. Ya udah, nanti gue tag juga. Thank you banget Wita waktunya. Sama-sama Dea, thank you semua buat Dea dan yang lain yang udah nonton. Thank you banget. Abis ini di save ke IGTV, nanti langsung di share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke? Dah, see you di Real Talk Live selanjutnya. Bye.